Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 19 Mei tahun 2020. Bacaan kitab suci dan renungan kita hari ini terdapat dalam Injil Yohanes. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes bab 16 ayat 5 sampai dengan 11. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus menjelaskan peran Roh Kudus. Pertama, Roh Kudus diutus untuk meneruskan tugasnya di dunia. Yesus bersabda, "Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu." Yesus menyadari bahwa dengan kematiannya, Dia tidak lagi bisa mendampingi para muridnya secara fisik. Meskipun demikian, Dia tidak ingin meninggalkan mereka sendirian. Maka Dia berjanji mengutus Sang Penghibur, yakni Roh Kudus, untuk menyertai mereka. Kedua, Roh Kudus membimbing para murid pada kebenaran. Kebenaran itu tidak lain pengakuan iman bahwa Allah yang sedemikian besar mengasihi manusia telah mengutus Yesus untuk menebus manusia dari dosa. Pengakuan iman ini bukan hanya kata-kata belaka, melainkan juga perbuatan untuk menerima anugerah keselamatan itu. Itu berarti mengikuti ajaran dan teladan Yesus dan menjauhi dosa. Setelah ditebus dari dosa, kita tidak boleh menjerumuskan diri ke dalam dosa. Untuk itulah Roh Kudus diutus. Dia mengingatkan kita akan dosa dan penghakiman. Dengan demikian, Yesus dan Roh Kudus itu sebetulnya satu dalam hakikatnya. Tidak ada pertentangan di antara keduanya. Roh Kudus tiada lain dari Roh Yesus sendiri yang datang untuk mendampingi para murid. Pengutusan Roh Kudus itu memiliki kelebihan sendiri. Roh Kudus menyertai para pengikut Yesus tanpa batas waktu dan ruang. Sejak masa perdana, sekarang, dan sepanjang masa, Roh Kudus senantiasa mendampingi gereja. Roh Kudus adalah hadiah istimewa yang dianugerahkan Kristus bagi kita dalam pesiarahan hidup ini. Semoga demikian. Amin.